Sahabat-sahabat sekalian, tahukah Anda bahwa penamaan surah-surah dalam Al-Quran itu hampir semuanya terambil dari kata-kata yang terdapat dalam ayat-ayatnya. Kita lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah kedua dalam Al-Quran. Penamaan surah ini sebagai surah Al-Baqarah karena diambil dari kata Baqarah yang terulang sebanyak 4 kali dalam surah ini. Kita lihat misalnya pada ayat wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Pada ayat ini mengisahkan tentang perkataan Nabi Musa yang memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembelih seekor sapi. Maka ada kata Baqarah. Kemudian ayat-ayat berikutnya terulang juga. Semuanya pada surah Baqarah, Al-Baqarah terulang sebanyak 4 kali kata Baqarah. Maka disebutlah dinamakan surah Al-Baqarah. Pada surah yang ketiga, surah Ali Imran juga sama. Kata Ali Imran itu terulang 1 kali dalam surah Ali Imran. Kemudian ada juga kata Imra'ati Imran dan wa Maryam ibnata Imran, Maryam putri Imran, yang mengisahkan juga surah ini tentang keluarga Imran. Maka disebutlah surah Ali Imran. Pada surah yang keempat, surah An-Nisa, surah kelima Al-Maidah juga sama. Nama-namanya terambil dari kata-kata yang terdapat pada ayat-ayatnya. Dan ini hampir semuanya sama dengan surah-surah yang lain. Kecuali 3 surah saja dari 114 yang berbeda. Apa saja surah-surah itu? Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Surah yang pertama dalam urutan mushaf. Kalau kita lihat, dari 7 ayat yang terdapat dalam surah ini tidak ada 1 kata pun yang memuat kata Fatihah. Bahkan kata-kata yang memiliki 1 derivasi, 1 istiqaq dengan Fatihah tidak ada. Fataha yaftahu fathan misalnya tidak ada. Atau dalam sulasi mazidnya iftataha yaftatihu iftitah juga tidak ada. Dari mana nama Fatihah ini? Karena terambil dari kandungan surahnya. Fatihah pembuka, maka karena surah ini menjadi pembuka dari Alkitab, dari Al-Quran, disebutlah sebagai surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, yaitu surah Al-Anbiya, surah ke-21 dalam Al-Quran. Jumlah ayat dari surah Al-Anbiya ini cukup banyak, yaitu 112 ayat. Akan tapi, dari 112 ayat ini tidak ada 1 kata pun yang termuat, yaitu tidak ada 1 kata Al-Anbiya yang menyebutkan Al-Anbiya dalam bentuk jamak taksir. Bahkan dalam bentuk mufradnya Nabiyun misalnya. Dalam bentuk jamak mudzakkar salimnya Nabiyin, Nabiyun. Selanjutnya dari mana penamaan Al-Anbiya? Karena dilihat dari kandungannya. Surah ini banyak menyebut hampir dari sebagian besar nama-nama Nabi dan Rasul. Ada dikisahkan tentang Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian ada juga disebutkan Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lain. Ini disebutkan dalam surah ini. Maka sekalipun tidak ada kata Al-Anbiya, surah ini disebut Al-Anbiya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu surah Al-Ikhlas. Surah ke-112 dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ikhlas ini tidak ada 1 kata pun yang berupa Al-Ikhlas, Akhlasa, Yukhlisu Ikhlas, itu tidak ada. Dari mana nama surah Al-Ikhlas? Karena melihat bahwa substansi ayat ini, substansi surah ini berbicara tentang keikhlasan. Kandungan keikhlas, tauhidan hanya kepada Allah. Ikhlas hanya semuanya berorientasi kepada Allah. Maka disebutlah dengan surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam.